Baik, kita sambung lagi pada pertemuan kita kali ini bahwa kita akan membahas mengenai model atau tipe pengembangan masyarakat yang ketiga, yaitu model social action. Model ini mengatakan bahwa dalam masyarakat itu selalu ada bagian-bagian, karena kompleksnya masyarakat ya, kompleksnya masyarakat selalu ada unsur-unsur yang menguasai dan yang dikuasai, yang menekan dan yang tertindas, yang beruntung dan yang kurang beruntung. Itu bagian dari sebuah masyarakat. Jadi model ini mengatakan bahwa pasti ada itu, ya pasti ada ketimpangan-ketimpangan seperti itu. Nah, model ini mengatakan oleh karena itu diperlukan satu model atau satu tipe pengembangan masyarakat yang digunakan yang diarahkan untuk membela atau bekerja atas nama orang yang tertindas, orang yang tidak beruntung, orang yang dirugikan, orang yang dikuasai, ya gitu ya. Nah, bekerja atas nama mereka untuk memperoleh satu kondisi yang lebih baik yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Karena anggapan dari social action ini mengatakan bahwa orang-orang yang tertindas, orang-orang yang tidak beruntung dan seterusnya itu tadi mengalami kesulitan di dalam memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karena itu harus dibela, harus dibantu, harus disemangati agar mereka memiliki hak mereka sesuai dengan status dan kondisi mereka ya. Model ini seringkali juga dilakukan untuk melakukan perubahan pada institusi-institusi utama seperti ekonomi, pasar, maupun kebijakan tertentu. Di ekonomi saja, kita dapat dikatakan sebenarnya buruh yang mempunyai upah di bawah itu sebenarnya perlu atau tidak. Ya, menurut struktur yang berkuasa, struktur kekuatan yang ada di dalam masyarakat itu, sebenarnya orang yang memiliki upah rendah itu ada gunanya. Ya, kalau nggak ada mereka, maka pabrik itu mati, gitu ya. Pasti tidak ada yang mau menjadi buruh. Siapa yang mau menjadi buruh? Siapa yang mau menjahit itu? Siapa yang mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih dominan pekerjaan-pekerjaan fisik? Nah, kalau tidak ada mereka, siapa yang mengerjakan itu? Padahal dalam pabrik itu, ini sistem ekonomi kita, itu tidak akan berjalan. Peranan pekerja sosial dalam hal ini meliputi peranan-peranan sebagai pembela. Jadi tadi ya, membela. Walaupun kita mengatakan bahwa strata atau tingkatan di dalam sistem perekonomian itu diperlukan juga untuk melakukan fungsi-fungsi atau peranan-peranan tertentu di dalam proses produksi, proses ekonomi, dan seterusnya. Tetapi harus dirancang sedemikian rupa agar strata itu walaupun ada strata tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Oke, jadi pekerja sosial di sini peranannya adalah pembela atau penggerak atau aktivis atau pemberi semangat, ya, pemberi semangat atau negosiator atau orang yang melakukan satu tawar menawar untuk memperoleh satu posisi tertentu. Oke. Kemudian tema sentralnya dari model social action ini adalah mari kita galang kekuatan untuk mengubah sistem yang menindas kita. Mari kita galang kekuatan masyarakat untuk mengubah, untuk memperbaiki sistem yang merugikan kita. Nah, itu ya. Jadi
Intinya itu menggalang kekuatan, menggalang kemampuan agar orang atau pihak atau sistem yang merugikan kita, yang menindas kita itu berubah pikiran. Nah, gitu. Model social action ini tidak banyak dilakukan oleh pekerja sosial. Bahkan di negara maju sekalipun, banyak pekerja sosial yang terlibat dalam kegiatan social action ini akan mendapat sanksi dari lembaga yang mempekerjakannya. Kemudian dicari cara sedemikian rupa agar social action ini lebih lembut gitu ya. Kalau tadi inti menggalang kekuatan seolah-olah kita itu mau berperang gitu ya, mau berperang. Nah, inilah yang menyebabkan social action ini tidak disukai. Karena kita memberontak, mendorong orang atau mendorong masyarakat untuk berontak gitu. Nah, kemudian tidak dicarikan cara lebih elegan agar social action ini dapat dilakukan, tetap dapat dilakukan oleh pekerja sosial, tapi dengan cara yang lebih smooth gitu ya. Bisa saja misalnya dengan research presentation di kalangan anggota DPR gitu ya, mengenai keinginan aspirasi warga masyarakat di satu wilayah tertentu yang merasa dirugikan gara-gara apa gitu ya. Itu adalah research presentation. Ini juga bagian dari social action, tetapi dengan cara yang lebih elegan gitu ya, lebih halus. Baik, itu 3 hal yang saya dapat jelaskan mengenai 3 model, mulai dari locality development, social planning and social policy, kemudian social action. Ketiga model ini semua ada di dalam masyarakat Indonesia. Baik yang locality development juga ada. Locality itu tadi skalanya kurang lebih RT atau desa atau kelurahan gitu ya. Itu locality, biasa juga disebut dengan community. Ada ya beraneka beragam pemberdayaan pada skala desa atau RT atau RW ya, itu juga locality development. Kemudian social action itu sebelum social action adalah social planning. Social planning itu lebih kepada perencanaan program ya, program-program pemerintah, program-programnya Kementerian Sosial, Dinas Sosial dan seterusnya yang berkaitan dengan upaya untuk mensejahterakan warganya itu dilakukan secara social planning model. Juga social policy ya. Kemudian yang ketiga adalah social action. Social action itu banyak juga dilakukan ya, terutama oleh LSM atau NGO yang mengetahui adanya ketimpangan, adanya kerugian, adanya ketidakberuntungan dari sebuah sistem, tetapi ditutup-tutupi oleh sistem lain agar itu tetap berlangsung. Nah, gitu. Nah, ini juga ada di dalam masyarakat kita. Baik, sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan ini mengenai model atau tipe di dalam pengembangan masyarakat dapat menjadi awal bagi Anda untuk melakukan atau menganalisis beraneka ragam kegiatan atau proses-proses sosial yang ada di dalam masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.